Ini disclaimer dulu ya, disclaimer dulu. Gua bukan anak sastra, cuma kebetulan emang senang sama puisinya, lolos di tiap liang sinar. Arkidam, Janti Arkidam lah. Ada peribahasa tuh, air susu dibalas dengan air tuba ya. Kebaikan dibalas. Kan kalau disibak itu kan kayak kayak gini ya, kayak menyibak. Lanjut. Sebelum habis hari pertama, Jante pilin ruji penjara. Dia minggat meniti cahaya. Meniti cahaya. Berarti sebelum belum sehari lah berarti ya. Belum nyampe 24 jam, Jante pilin ruji penjara. Pilin pilin tuh maksud kayak di gini ya, pilin di pelintir mungkin ya. Tadi udah disibak, dilipat, dilengkungin, sekarang dipelintir uji penjara loh. Besi dipelintir, gila. Dia minggat meniti cahaya. Meniti cahaya, yang mengikuti cahaya berarti ya. Meniti itu menapaki. Dia minggat meniti cahaya, menapak cahaya. Berarti jalan di atas cahaya nih. Di mana ada cahaya, disitulah dia menapak. Lanjut ya. Sebelum tiba malam pertama, terbenam tubuh mantri polisi di dasar kali. Berarti sebelum sebelum malam nih, saya dibawa nih pagi-pagi nih ke penjara nih. Sebelum malam terbenam tubuh mantri polisi di dasar kali. Wah, dibunuh nih polisinya. Berarti belum sehari tuh udah langsung kabur si Janti Arkidam, dan polisi yang mungkin ngejaganya itu si mantri itu dibenamin tuh di dasar kali. Gila. Selanjutnya, siapa lelaki menuntut bela? Datanglah kala aku jaga. Menuntut adil mungkin ya. Karena menuntut keadilan mungkin ya, yang ingin membela tadi si mantri polisi. Datanglah kala aku jaga. Maksudnya yang jangan yang tadi kan dibokong, dia tuh lagi tidur. Kalau misalnya emang berani, datang kalau pas gua lagi bangun gitu, jangan pas gua lagi tidur. Lanjut. Teriaknya gaung di lunas malam, dan Jante berdiri di atas jembatan. Tak ada orang yang datang. Jante hincit menikam kelam. Teriaknya gaung di lunas malam. Teriaknya gaung itu menggaung, menggema lah, di lunas malam. Lunas kan itu kan berarti beres lah ya, kalau misalnya dari jual beli gitu. Lunas itu karena sudah beres pembayaran. Nah, kalau misalnya di sini berarti lunas malam itu beres malam berarti ya, kalau disimpulin. Teriaknya bergema di akhir malam. Jadi sampai beres malam itu masih menggema tuh teriak. Dan Jante berdiri di atas jembatan. Ini kita ngerti lah. Jante berdiri di atas jembatan. Tak ada orang yang datang. Berarti ya para takut lah ya. Maksudnya tadi kan udah ditantang tuh sama si Jante, kalau misalnya ada yang berani datang ketika aku jaga, tapi nggak ada yang datang. Jante hincit menikam kelam. Menikam itu kan menusuk, kelam itu gelap ya kalau nggak salah. Hincit nih nggak tahu nih Jante, mungkin pergi kali ya, mungkin kabur lah, atau ya hincit kabur mungkin kabur saat malam lah berarti ya. Tapi kalau ada yang lebih tahu makna dari kalimat ini, boleh dibantu di kolom komentar. Lanjut. Janda yang lakinya terbunuh di dasar kali, Jante datang ke pangkuannya. Ini istrinya ini nih, istrinya si mantri polisi tadi kan. Mantri polisi tadi dibenamkan di dasar kali itu sama Jante. Nah, ini istrinya nih udah mati tuh, berarti udah jadi janda kan. Suaminya dibunuh, istrinya didatengin. Lanjut. Mulut mana yang tak direguknya, dada mana yang
tidak diperasnya. Bidang riap berbulu hitam, ruas tulangnya panjang-panjang. Telah terbenam beratus perempuan, di wajahnya yang tegap. Mulut mana yang tak direguknya? Direguk kan berarti kayak minum ya, direguk. Maksudnya berarti kalau misalnya ada ya apa perempuan-perempuan begitu cantik, pasti tidak lepas dari mulut si jantai, pasti direguk semua. Dada mana yang tidak diperasnya? Waduh, hati-hati dengan jantai kalau tidak mau dada anda diperas. Apaan nih? Dada mana yang tidak diperas, pasti dihabisin semua. Bidang riap berbulu hitam. Bidang riap berbulu hitam. Bidang itu kan kayak apa ya? Permukaan. Bidang ya, yang rata lah, bagian yang rata. Riap itu kalau tadi dicari sih yang terus tumbuh. Bidang bagian rata yang terus tumbuh berbulu hitam. Yang terus tumbuh. Oh, ini ya gimana ya bilangnya, kalau bagian vital dari laki-laki yang di bawah, yang menggantung itu. Nah itu ya, yang menggantung itu maksudnya dari kalimat ini adalah ke situ, bidang riap bulu hitam itu. Ruas tulangnya panjang-panjang. Ruas tulangnya panjang-panjang, emang ini maksudnya ke yang tadi atau apa nih? Ruas emang itu bertulang ya? Telah terbenam beratus perempuan, di wajahnya yang tegap. Wah, berat. Maksudnya intinya gini lah, si Jante ini penakluk wanita lah, udah beratus perempuan yang udah takluk lah sama si Jante yang berwajah tegap ini. Oke, lanjut lah ya. Betina mana yang tak ditaklukannya? Mulutnya manis jeruk Garut, lidahnya serbuk kelapa puan, kumisnya tajam sapu injuk. Arkidam, Jante Arkidam. Yang bener, betina mana yang tidak ditaklukkannya? Berarti kan semua betina nih kelepek-kelepek kalau ketemu si Jante ini, langsung bertekuk lutut lah. Mulutnya manis jeruk Garut. Nah, ini yang bikin, mungkin yang bikin jatuh cinta perempuan pada kelepek-kelepek itu. Mulutnya manis jeruk Garut. Jeruk Garut emang manis sih. Lidahnya serbuk kelapa puan. Oh, kopior. Kelapa puan tuh kopior. Oh, jadi kelapa kopior ini baru tahu nih. Kelapa kopior itu ada memiliki kelainan genetik pada buah kelapa. Jadi kelainannya daging buah yang empuk atau terlepas dari tempurungnya. Lidahnya serbuk kelapa kopior, berarti kan serbuk kelapa puan. Berarti lidahnya empuk berarti. Lidahnya empuk. Kan tadi kan katanya dagingnya empuk tuh. Serbuk kelapa puan, berarti ya kita simpulnya itulah berarti ya, lidahnya empuk nih. Gila. Jante Arkidam, tangannya keras, ngotot, matanya, lidahnya empuk. Nice. Kumisnya tajam sapu injuk. Waduh, kumisnya tajam sapu injuk. Kayak gini lah ya mungkin ya, tajam sapu injuk. Arkidam, Jante Arkidam. Wah, gagah lah pokoknya si Jante Arkidam. Lanjut ya. Tank 3 ditangsi polisi. Jante terbangun ketiga kali. Diremasnya rambut hitam janda bawahnya. Ditangsi, tangsi itu kantor ya, mungkin ya, kantor polisi ya. Di kantor polisi. Tank 3. Maksudnya tank jam 3 mungkin ya, tank jam 3 tank. Di kantor polisi Jante terbangun ketiga kali. Berarti sebelumnya udah bangun nih. Diremasnya rambut hitam janda bawahnya. Oh, berarti lagi
berhubungan. Berarti 3 kali. This is the shit. This is not okay. Udah 3 kali blek blek blek. Iya bener kan, karena di sini kan dibilangnya jantai terbangun ketiga kali, berarti udah 3 kali tuh ya. Kuat diranjang berarti. Lanjut. Tank kelima ditangsi polisi. Jantai terbangun dari lelapnya. Perempuan berkhianat tak ada di sisinya. Berdegap langkah mengepung rumah, didengarnya lelaki menantang. Jantai, bangun, kami datang jika kau jaga. Oke, tank kelima ditangsi polisi. Berarti jam 5 tank di kantor polisi. Jantai terbangun dari lelapnya. Perempuan berkhianat tak ada di sisinya. Oh, jadi pas bangun si perempuan tadi udah kabur, udah nggak ada. Berarti si pas Jantai tidur ini si perempuan nih pergi lapor mungkin ya ke polisi bahwa si Jantai ada di rumah itu. Nah, dikepunglah tuh, datang semua tuh, berdegap langkah mengepung rumah, didengar laki ada yang menantang. Jantai bangun. Jantai masa gitu? Jantai bangun. Jantai bangun. Kami datang jika kau jaga. Wah, gila. Rame-rame tapi lu datangnya bukan sendiri. Nah, gimana sih? Lanjut, datang siapa yang jantan, kutunggu di atas ranjang. Oh, ini berarti si Jantai yang ngomong nih. Datang siapa yang jantan. Berarti datang siapa yang jantan, yang laki lah, yang berani. Gua tunggu di atas ranjang. Datang masuk ke sini. Maksudnya mau di, tapi nggak mungkin lah ya, nggak mungkin Star Wars. Nggak, maksudnya ngajak berantemnya di situ mungkin ya, mungkin. Mana Jantai yang berani hingga tak keluar menemui kami. Wah, ngeremehin ini. Mana Jantai yang berani hingga tak keluar menemui kami, ngeremehin berarti maksudnya kan. Ngeremehin si Jantai. Lalu selanjutnya dibalas lagi nih. Tubuh kalian batang pisang, tajam tanganku lelanci pedang. Diledek lagi sama si Jantai. Lu nantang gua, badan kayak batang pisang, mau nantang tangan gua yang selanci pedang, anjir. Oke, lanjut. Kalian batang pisang, tajam tanganku lelanci pedang. Menembus genteng kaca, Jantai berdiri di atas atap, memandang hina pada orang yang banyak. Dipejamkan matanya dan ia sudah berdiri di atas tanah. Hei lelaki mata badak, lihatlah yang tegas, Jantai Arkidam ada di mana. Oke. Menembus genteng kaca, Jantai berdiri di atas atap, berarti kan ada tuh misalkan kayak rumah-rumah yang gentengnya tuh ada salah satu genteng yang buatnya bukan dari tanah liat, emang dari kaca, biar ada cahaya masuk ke rumah. Jantai berarti terbang nih. Maksudnya rumah tuh biasanya berapa sih paling pendeknya jarak dari tanah ke atapnya itu? Nah, dia loncat langsung ada di atas atap, nembus genteng kaca tadi. Lalu memandang hina pada orang yang banyak. Berarti yang remehin gitulah ya, memandang hina pada orang yang ngepung itu, ngeremehin orang ngepung. Dipejamkan matanya dan ia sudah berdiri di atas tanah. Berarti sekejap mata mungkin ya. Pokoknya tadi kan di atas atap nih, dia merem, set, langsung udah di bawah tuh. Ya udah di atas tanah. Berarti dia punya kesaktian juga ya, kecepatan. Sekali menjamkan mata langsung udah di atas tanah. Hei lelaki mata badak, lihatlah yang tegas, Jantai Arkidam ada di mana. Mata badak, kok disebutnya mata badak nih? Nah, maksudnya mata badak nih apa? Kalau kalian ada yang tahu maksud dari mata badak ini apa, bisa komen ya. Tapi kalau misalnya ya dilihat dari kalimat lainnya ya, lihatlah yang tegas, Jantai Arkidam ada di mana. Oh, maksudnya mungkin apakah mata badak rabun gitu ya? Sampai ya kan kalau di sini di gambarnya, lihat yang bener misalkan kan gitu, kasarnya lihat yang bener, Jantai ada di mana, lo ngeliat kemana gitu, kasarnya gitulah. Lanjut. Berpaling seluruh
mata ke belakang. Jantai Arkidam lolos dari kepungan dan masuk ke kebun tebu. Wow, berhasil kabur ternyata si Jantai ini. Kita lihat ke belakang, dia udah lolos tuh. Kejar jahanam yang lari. Oh, yang teriak nih. Kejar jahanam. Maksudnya si orang yang ngepung ini ya neriakin si Jantai itu. Kejar jahanam yang lari itu. Wah, disebut jahanam dong. Lanjut, lalu Jantai dikepung lelaki satu kampung. Di lingkung kebun tebu mulai berbunga. Jantai sembunyi di lorong dalamnya. Wah, ini satu kampung nih sekarang nih mau nangkep si Jantai di apa? Di kebun tebu ya, yang udah mulai berbunga. Keluar Jantai yang sakti ke si Jantai ini. Terus digelengkannya kepala yang angkuh. Sekejap Jantai telah bersanggul. Waduh, udah kuat, terus sakti mantraguna. Sekarang bisa, ini juga sebuah apa ya, ilmu kesaktian juga mungkin ya, ilmu bisa apa, berkamuflase jadi bersang. Kan kalau di sini kan ditulisnya kan bersanggul, berarti jadi perempuan dong ya. Nyamar jadi perempuan nih. Gimana tadi udah berkumis ya, terus apa, wajahnya tegap, bisa jadi perempuan. Gila, bilang lagi tuh, alangkah cantik perempuan yang lewat. Jantai jadi laki-laki sangar, jadi perempuan cantik gini. Adakah ketemu Jantai di dalam kebun? Oh, bener-bener bodoh nih. Entah mereka yang bodoh atau emang Jantainya sakti banget nih. Lanjut. Jantai tak kusua barang seorang, masih samar di lorong dalam. Mungkin nggak ketemu kayaknya ya, mungkin nggak ketemu orang di dalam katanya, masih samar-samar di lorong dalam tuh, kata si padahal ini Jantai nih jadi perempuan, dia ngomong gitu. Terus dibahas lagi, alangkah neng bergegas, adakah yang diburu? Oh, maksudnya buru-buru banget gitu. Emang apa yang lagi dikejar? Mau kemana emang? Gitu. Terus dibahas lagi sama si Jantai yang nyamar ini. Jangan hadang jalanku, pasarkan segera usai. Oh, jangan halangi mungkin ya. Udah, aku mau ke pasar gitu mungkin. Tuh, pasarkan segera usai. Bentar lagi pasarnya mau bubar nih, mau tutup. Padahal si Jantai itu nyamar jadi perempuan. Oh, dikit lagi nih. Sesudah jauh Jantai dari mereka, kembali dijelmakannya dirinya. Wah, udah jauh, mereka pergi misalkan ya, udah nyari Jantai lagi. Dia juga kabur juga si Jantai. Berubah lagi tuh, yang dari tadi si Neng tadi, dari perempuan berubah jadi Jantai lagi, jadi dirinya lagi. Hei lelaki sekampung bermata dadu, apa kerja kalian mengantuk di situ? Oh, ini kayaknya Jantai yang ngomong nih. Bermata dadu, banyak ya matanya berarti ya. Oh, maksudnya itu kali, matanya banyak nih sekampung kan. Apa kerja kalian mengantuk? Tapi pada ngantuk mungkin ya, mungkin gitu maksudnya ya. Kerjaannya tidur mulu begitu mungkin ya. Di sini ya, sama si Jantai. Berpaling lelaki ke arah Jantai, ia telah lolos dari kepungan. Lolos lagi. What the what? Lolos lagi. Tadi udah dikepung, lolos lagi. Kembali Jantai diburu, lari dalam gelap, meniti muka air kali. Tiba di persembunyiannya. Anjir. Jadi lagi dikejar lagi nih. Dia lari dalam gelap, si Jantai itu meniti muka air kali. Wow, tadi kan meniti cahaya itu kan menapaki cahaya ya. Berarti ini menapaki muka air kali, berarti jalan di atas air. Iya, lengkap banget kesaktiannya. Tiba di persembunyiannya. Wah, lolos tuh. Udah tiba di markas. Maksudnya di tempat apa ya? Tempat bersembunyinya. Tempat bersembunyinya gitulah. Oke, beres nih. Sampai akhir. Aduh. Asupan puitik dari puisi ini, sudah merelaksasi pikiran-pikiran, lalu memberikan inspirasi. Tentunya bukan untuk jadi perampok ya, tapi kalau ya maksudnya, tapi kalau misalkan dibaca lagi,
kan kalau misalnya ronggeng dan ya penjudian itu kan identik dengan orang-orang kalangan bawah ya, hiburan sebenarnya, hiburan rakyat, hiburan masyarakat kalangan bawah sebenarnya ronggeng itu kan. Misalkan di suatu tempat nih ada hajatan atau acara nikahan, pasti tarian ronggeng itu dijadikan hiburan utama misalkan kan gitu. Nah si Jante tuh abis dari ngerampok itu ngadain ngadain pesta itu kan, ngikutin ronggeng dan penjudian tadi. Berarti bisa disimpulkan si Jante ini ngerampok pegadaian itu untuk diberikan ke rakyat rakyat kecil, kayak kisahnya Robin Hood begitu ya, kisahnya Robin Hood. Tapi di sisi lain yang dia lakuin juga yang tadi penjudian itu kan sebenarnya salah juga ya, penjudian. Sebenarnya niatnya mah baik, untuk mungkin ngambil dari yang kaya nih, untuk diberikan ke yang miskin. Tetapi yang diberikan ke miskin itu untuk judi, untuk berjudi, untuk minum-minum, tapi salah juga gitu. Gimana ya? Kalau misalkan dia ngambil dari yang kaya nih, terus disumbangin ke yatim piatu misalkan, kan mungkin lebih kita lebih ngerasa wah ini benar-benar Robin Hood nih, the real Robin Hood. Atau dikasihin ke pasien terdampak corona, mungkin kan bisa membantu begitu. Tapi ini dipakai ya mabuk sama main perempuan. Oke, tapi untuk menutup analisis tipis-tipis ini, ya kan ada ungkapan kalau waktu dulu itu ada yang pernah bilang ke gua, puisi itu belum bisa dikatakan puisi lah kalau tidak dibacakan. Jadi untuk menghidupkan atau membuat puisi itu tetap hidup ya harus dibacakan. Jadi gua akan coba baca puisi Kang Ayub Rosidi, Jante Arkidam. Jante Arkidam. Pasang mata, biji saga, tajam tangannya, lancip gobang, berebahan, tubuh lalang ia tebang. Arkidam, Jante Arkidam. Dinding tembok hanyalah tabir embun, lunak besi dilengkungkannya, tubuhnya lolos di tiap liang sinar. Arkidam, Jante Arkidam. Di penjudian, di peralatan, hanyalah satu jagoan. Arkidam, Jante Arkidam. Malam berudara tuba, Jante merajai kegelapan, disibaknya ruji besi pegadaian. Malam berudara lembut, Jante merajai kalangan ronggeng. Ia menari, ia ketawa. Mantri polisi, lihat kemari. Bakar meja judi dengan uangku sepenuh saku. Wedana. Jangan ketawa sendiri. Tangkaplah satu ronggeng berpantat padat bersama Jante Arkidam menari. Telah kusibak ruji besi. Berpandangan Wedana dan mantri polisi. Jante Arkidam,
Telah dibongkarnya pegadaian malam tadi dan kini ia sedang menari. Akulah Jante Arkidam. Siapa berani melangkah, kutigas tubuhnya batang pisang. Tajam tanganku lancip gobang, telah kulipat ruji besi. Diam ketakutan seluruh kalangan, memandang kepada Jante bermata kembang sepatu. Kenapa kalian memandang begitu? Menarilah malam senyampang lalu. Hidup kembali kalangan, hidup kembali penjudian, dan Jante masih berselempang selendang. Diteguknya seloki ke-9 likur. Waktu mentari bangun, Jante tertidur. Kala terbangun dari mabuknya, mantri polisi berada di sisi kiri. Jante Arkidam, Nusa Kambangan. Digisiknya mata yang sidik. Mantri polisi, tindakanmu betina punya, membokong orang yang nyenyak. Arkidam diam di rantai kedua belah tangan. Dendamnya merah lidah ular tanah. Sebelum habis hari pertama, Jante pilin ruji penjara. Dia minggat meniti cahaya. Sebelum tiba malam pertama, terbenam tubuh mantri polisi di dasar kali. Siapa lelaki menuntut bela? Datanglah kalaku jaga. Teriaknya gaung di lunas malam. Dan Jante berdiri di atas jembatan. Tak ada orang yang datang. Jante hincit, menikam, kelam. Janda yang lakinya terbunuh di dasar kali. Jante datang ke pangkuannya. Mulut mana yang tak direguknya, dada mana yang tidak diperasnya. Bidang riap berbulu hitam, ruas tulangnya panjang-panjang. Telah terbenam beratus perempuan di wajahnya yang tegap. Betina mana yang tak ditaklukannya. Mulutnya manis jeruk Garut. Lidahnya serbuk kelapa puan. Kumisnya tajam sapu injuk. Arkidam, Jante Arkidam. Tank 3 ditangsi polisi. Jante terbangun ketiga kali. Irmasnya rambut hitam, janda bawahnya. Tank kelima ditangsi polisi. Jante terbangun dari lelapnya. Perempuan berkhianat tak ada di sisinya. Bergap langkah mengepung rumah. Didengarnya lelaki menantang. Jante, bangun. Kami datang jika kau jaga. Datang siapa yang jantan? Kutunggu di atas ranjang. Mana Jante yang berani hingga tak keluar menemui kami? Tubuh kalian batang pisang, tajam tanganku lelanci pedang. Menembus genteng kaca, Jante berdiri di atas atap, memandang hina pada orang banyak. Dipejamkan matanya dan ia sudah berdiri di atas tanah. Hei lelaki mata badak, lihatlah yang tegas. Jante Arkidam ada di mana? Berpaling seluruh mata ke belakang, Jante Arkidam lolos dari kepungan dan masuk ke kebun tebu. Kejar jahanam yang lari. Tangkap. Kejar. Tangkap dia. Kejar. Jante dikepung lelaki satu kampung. Di lingkung kebun tebu mulai berbunga. Jante sembunyi di lorong dalamnya. Keluar Jante yang sakti. Digelengkannya kepala yang angkuh. Sekejap Jante telah bersanggul.
Alangkah cantik perempuan yang lewat. Adakah ketemu Jante di dalam kebun? Jante? Tak kusua barang seorang, masih samar di lorong dalam. Alangkah Neng bergegas. Adakah yang diburu? Jangan hadang jalanku, pasar kan segera usai. Sesudah jauh Jante dari mereka, kembali menjelemakannya dirinya. Hei lelaki sekampung bermata dadu, apa kerja kalian mengantuk di situ? Berpaling lelaki ke arah Jante. Ia telah lolos dari kepungan. Kembali Jante diburu, lari dalam gelap, meniti muka air kali. Tiba di persembunyiannya. Oke, jadi dapat disimpulkan juga bahwa puisi ini merupakan puisi naratif ya. Nah, jadi memang isinya itu lebih ke menarasikan atau menceritakan satu peristiwa. Nah, dalam hal ini satu tokoh ya, yaitu si Jante Arkidam ini lebih menggambarkan bagaimana fisiknya, wataknya si Jante Arkidam ini. Dan juga tadi kalau misalkan yang aku tangkap itu Jante Arkidam digambarkan di sini sebagai seorang jawara ya. Jawara yang sakti, memiliki banyak kelebihan, banyak ilmunya lah gitu. Ilmu ya tentunya ilmu yang begitulah ya, kayak misalkan tadi kekuatan, lalu bisa berjalan di atas air, berjalan di atas cahaya, lalu bisa terbang, lalu bisa menghilang, lalu bisa juga menyamar gitu, berkamuflase. Dan diceritakan juga kan kalau si Jante ini kan keluar masuk penjara tuh, jadi bisa disimpulkan juga si Jante Arkidam ini adalah seorang residivis ya, yang keluar masuk penjara. Yang tadi kan diceritakannya merampok pegadaian, lalu dipakai untuk yang gua tangkap sih, yang gua maknai ini sebagai satu peristiwa yang mirip seperti cerita Robin Hood. Dia merampok dari yang kaya lalu memberikan ke yang miskin, walaupun dipakai untuk judi juga, untuk mabuk-mabukan, main perempuan, walaupun kegiatannya ya buruk begitu, tapi konsepnya mirip-mirip lah seperti Robin Hood, merampok dari yang kaya lalu diberikan ke yang miskin. Ya kurang lebih seperti itulah Jante Arkidam. Saya lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.